Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di acara virtual press conference Indonesia Digital Popular Brand Award 2020. Saya Panji Nurdiansyah, saya akan memandu jalannya acara virtual press conference pada hari ini. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa seluruh para narasumber sekaligus rekan-rekan media yang telah hadir pada acara virtual press conference kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah dari pihak penyelenggara, ada Bapak Tri Raharjo, beliau merupakan CEO dari Trasenko Indonesia, sekaligus penggagas Indonesia Digital Popular Brand Award. Lalu kemudian ada Bapak Alex Iskandar, selamat datang Bapak. Beliau merupakan Managing Director dari IM Focus Digi Marketing Consultant, sekaligus Certified Google Partner. Dan selamat datang juga kepada Ibu Susilawati Ningsih, beliau merupakan Direktur dari Infobrand Group. Lalu selamat datang juga kepada Bapak Arif Munajat, beliau merupakan Direktur Utama dari Media Ads Indonesia. Dan selanjutnya saya ingin menyapa dari perwakilan narasumber peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2020. Yang pertama adalah Bapak Harwindra Yoga Prastia, beliau merupakan Marketing Communication Manager dari Campina. Selanjutnya adalah Ibu Saskia Damanik, Digital Manager dari ICE. Selamat datang Ibu. Lalu ada Bapak Agus Ahmad Yani SSI, beliau merupakan Group Manager Personal Skincare dari Kaladin. Selamat datang Bapak. Selanjutnya adalah Bapak Teddy Chan, beliau merupakan Marketing Director dari Sanken Indonesia. Selamat datang Bapak. Lalu ada juga Ibu Saptia Sukma, beliau merupakan Product Manager dari Sari Ayu. Selamat datang Ibu. Dan selanjutnya adalah Ibu Tri Tunggal Haryani, beliau merupakan Marketing Manager Kosmetik PT Kimia Farma Tbk. Selamat datang Ibu. Dan ada Bapak Thomas Dragono, beliau merupakan Direktur dari Fiberstar. Selamat datang Bapak. Dan ada Ibu Dini Sari, beliau merupakan Marketing Manager dari Citycon. Selamat datang Ibu. Lalu ada juga Bapak Albert Pongki Sumarwoto, beliau merupakan Marketing Manager dari PT Nusantara Building Industry. Selamat datang Bapak. Baik, selanjutnya saya juga ingin menyapa rekan-rekan media yang telah hadir di acara virtual press conference kita pada hari ini, yaitu ada dari Jawa Pos, ada Suara Merdeka, Tribun News, Sindo News, JPNN, Investor Daily, Warta Ekonomi, SWA, Marketing, Indopos, Kata Data, dan rekan-rekan media lain yang tak bisa disebutkan satu persatu. Selamat datang dan terima kasih telah hadir dalam acara virtual press conference kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media sekalian, perlu diketahui bahwa Indonesia Digital Popular Brand Award ini telah memasuki tahun ke-6 sekaligus 17 kali penyelenggaraan award ceremony, di mana penghargaan tersebut telah menjadi barometer komprehensif pengukuran dari digital brand activities yang dilakukan oleh brand-brand di Indonesia. Bahkan berdasarkan survei kami, diketahui bahwa setiap tahunnya kami melihat ada peningkatan dari digital brand activity yang dilakukan oleh para brand-brand yang bersaing di Indonesia. Nah, seperti apa perkembangan atau peningkatan dari kegiatan digital brand activities dari brand-brand di Indonesia ini? Langsung saja mungkin kita dengarkan pemaparan dari Bapak Tri Raharjo, beliau merupakan CEO dari Trasenko Indonesia sekaligus penggagas Indonesia Digital Popular Brand Award. Beliau juga akan memaparkan terkait digital brand equity di era new normal. Silakan Pak Tri. Oke, terima kasih Mas Panji. Ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, para peserta Achiever Indonesia Digital Popular Brand Award, dan juga rekan-rekan media dari berbagai media nasional yang hadir pada kesempatan siang hari ini gitu ya. Perkenalkan, nama saya Tri Raharjo. Saat ini saya ingin memaparkan mengenai digital brand equity. Mungkin bisa dibantu tampilkan slide. Oke. Bapak Ibu sekalian, bahwa penyelenggaraan Indonesia Digital Popular Brand Award yang tadi disampaikan oleh Mas Panji, bahwa ini adalah penyelenggaraan masuk tahun ke-6 dan sudah ke-17 kalinya. Nah, penyelenggaraan ini semula akan diadakan pada bulan Maret, tapi karena adanya social distancing dan physical distancing, penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award diadakan secara virtual pada hari ini. Nah,
Pada kesempatan hari ini saya ingin memaparkan tema pada kegiatan Indonesia Digital Popular Brand Award pada hari ini adalah Digital Brand Equity, dan juga nanti Pak Alex Iskandar akan memaparkan dari sisi digital marketing, Bapak Ibu sekalian. Nah, Indonesia Digital Popular Brand Award kita melakukan survei mulai dari bulan November 2019 sampai Januari 2020 terhadap 154 kategori produk atau jasa dan juga terhadap 1.131 brand tersurvei di Indonesia berdasarkan 3 parameter: search engine based, social media based, dan website based. Nah, nanti Pak Alex akan paparkan lebih rinci, lebih detail mengenai metodologi penilaian terhadap Indonesia Digital Popular Brand Award pada sore hari ini. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa pandemik COVID-19 berdampak terhadap perekonomian di Indonesia. Update terbaru Bapak Ibu, per tanggal kemarin, tanggal 24 Juni Bapak Ibu, ada 49.000 lebih yang terpapar COVID gitu ya, 19.000 sudah sembuh gitu ya. Mudah-mudahan kita berharap pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita kembali beraktivitas normal gitu ya, seperti sebelumnya, mudah-mudahan. Dan ada sebuah penemuan atau hasil riset gitu ya dari Singapore University of Technology menyampaikan bahwa COVID-19 akan berakhir di 7 Oktober 2020. Mudah-mudahan bisa lebih cepat gitu ya. Kita harapkan bersama supaya ekonomi di Indonesia segera pulih gitu ya. Nah, beberapa pelaku brand di Indonesia ketika masa COVID dan juga di masa new normal ini, mereka melakukan survival dan juga melakukan inovasi dari berbagai hal gitu ya. Ini beberapa contoh yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Ini adalah contoh berbagai inovasi yang dilakukan. Contoh dari dunia pendidikan, membuat suatu kegiatan wisuda secara virtual. Nah, kegiatan e-awarding ini juga merupakan salah satu inovasi yang kita lakukan untuk mengantisipasi adanya physical distancing dan social distancing yang memang belum diperbolehkan kita berkumpul di hotel gitu ya. Dan para pelaku brand kita tahu sendiri bahwa beberapa bulan terakhir mereka melakukan aktivasinya gitu ya, menjaring konsumennya atau memaintain konsumennya melalui berbagai sarana digital gitu ya. Mendadak mereka melakukan campaign secara online. Walaupun beberapa brand memang sudah terbiasa melakukan aktivasi secara digital. Salah satunya adalah campaign yang dilakukan adalah di rumah saja. Jadi kalau dulu kita mesti potong rambut di barbershop, beberapa pelaku brand membuat suatu terobosan potong rambut di rumah saja. Nah, ini adalah beberapa contoh beberapa hal yang dilakukan oleh para pelaku brand di Indonesia. Nah, di era new normal ini Bapak Ibu juga banyak hal yang dilakukan oleh para pelaku brand. Salah satunya adalah aktivitas melalui Zoom gitu ya. Sekarang sudah menjadi normal gitu ya, kenormalan baru karena kita bisa interaksi dengan berbagai orang di berbagai daerah, bahkan di berbagai belahan dunia melalui aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom mendadak bertumbuh dengan kencang gitu ya. Dan ini juga kita lihat Bapak Ibu kemarin ketika Car Free Day gitu ya. Car Free Day pertama kali ternyata langsung rame gitu ya. Langsung rame karena memang mungkin orang-orang di Indonesia sudah kangen dengan adanya Car Free Day dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus ketika bicara tentang brand equity secara digital gitu ya, banyak juga pelaku brand di Indonesia yang memanfaatkan era new normal dan juga era masa pandemi ini dilakukan secara optimal. Nah, mungkin bisa dibantu slide saja gitu ya supaya lebih clear. Oke, bicara mengenai brand equity, Bapak Ibu, saya mengutip dari pakar brand dari Amerika, Profesor A. Aker menyatakan bahwa brand equity atau ekuitas merek merupakan seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama, simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa
kepada perusahaan atau pelanggan perusahaan gitu ya. Nah, apa kaitannya dengan digital gitu loh Bapak Ibu. Nah, kalau saya melihat para pelaku brand di Indonesia juga melakukan adaptasi gitu ya. Yang sebelumnya mereka belum memproduksi hand sanitizer, saya kira karena kepercayaan konsumen terhadap brandnya dan juga tingkat popularitas dan brand awareness dari brandnya cukup baik sehingga ketika meluncurkan produk baru cepat ditangkap atau cepat diminati oleh para konsumen yang sudah percaya dengan brandnya. Ini adalah salah satu aset dari brand yang dimiliki. Ini beberapa hal yang dilakukan oleh para pelaku brand di Indonesia. Ketika masa COVID-19, tentunya ada dangers dan juga ada opportunity. Nah, bagi brand-brand di Indonesia, adaptif terhadap situasi sangat penting, sehingga beberapa melakukan inovasi dan adaptif terhadap perkembangan market yang terjadi. Ini contoh-contoh suatu mall dirubah menjadi rumah sakit gitu ya. Ada juga sebuah restoran di UK dirubah menjadi minimarket karena demand di sektor minimarket sangat tinggi. Ada juga brand di bidang pakaian dalam membuat masker. Saya kira sangat inline dengan produk yang mereka jual gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang dilakukan adaptif terhadap pasar yang sekarang gitu ya. Nah, ketika kita bicara digital branding gitu ya, saya melihat ada 3 hal gitu ya. Kita menyampaikannya adalah 3 hal. Pertama adalah search engine, website, dan social media. Kita tahu bahwa ketika kita mencari suatu produk tertentu gitu ya, kita selalu melakukan melalui mesin pencari. Yang kedua, secara traffic gitu ya, kita juga melakukan pengukuran gitu ya. Jadi ada 3 hal penting ketika kita melakukan aktivitas melalui digital branding. Satu adalah digital brand awareness, yang kedua adalah digital brand usage. Kita tahu bahwa kalau kita membeli suatu produk di marketplace tersebut beberapa memunculkan berapa tingkat laku dari produk tersebut. Yang ketiga adalah recommendation, karena rating secara online sekarang mudah didapat, reviewnya juga mudah kita bisa akses, sehingga paradigma membangun brand secara digital sudah pasti kita harus adaptif terhadap perubahan ini. Nah, berdasarkan data Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media gitu ya, terhadap 150 lebih kategori yang kita survei gitu ya, ternyata top of digital traffic. Jadi kita mengukur traffic dari websitenya Bapak Ibu, dari berbagai brand untuk kategori marketplace gitu ya, itu paling tinggi. Jadi top 3-nya adalah marketplace, internet banking, dan juga kartu prepaid gitu ya. Nah, marketplace dalam 1 bulan diakses oleh 145 juta lebih gitu ya. Atau dari top 10-nya menguasai 52,26%. Yang kedua adalah kategori internet banking Bapak Ibu. Jadi sebesar 34 juta lebih gitu ya. Ketiga adalah kategori kartu prepaid gitu. Jadi sebesar 21 juta lebih. Nah, ini berdasarkan data-data yang kita berhasil kumpulkan selama masa periode survei. Terus yang kedua adalah top of digital search. Jadi brand Bapak Ibu di internet diakses dan dicari oleh para netizen atau pengguna internet gitu ya. Seberapa banyak, dan kita kumpulkan masing-masing kategori produk atau jasanya. Nah, masih kategori tertinggi gitu ya, masih di kategori marketplace sebesar 6,4 juta gitu ya. Untuk kategori low cost carrier sebesar 1 juta lebih, dan juga kategori internet banking sebesar 937.000 gitu. Jadi top 3-nya ini, kalau secara top 10 sampai kategori di kategori kosmetik Bapak Ibu sekalian. Jadi ini berdasarkan search atau orang mencari. Kalau di offline itu adalah top of mind, kalau di online saya menyebutnya sebagai top of search gitu ya, atau top of digital search. Jadi ketika mereka mencari brand di internet, ya kita capture datanya selama masa periode survei. Terus yang ketiga adalah top of digital awareness Bapak Ibu. Jadi seberapa aware, seberapa orang mengetahui atau menyebut atau membicarakan brand Bapak Ibu, kita kumpulkan dari masing-masing kategori gitu ya. Kategori marketplace masih menduduki peringkat pertama, lebih dari 53 juta lebih yang membicarakan dan menyebut brand
marketplace di internet gitu ya sepanjang periode survei gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah laptop dan ketiga adalah low cost carrier. Jadi kategori laptop ada 32 juta lebih. Nah ini angka masih 32,24% dikuasai oleh kategori marketplace. Saya kira marketplace sangat mendominasi Bapak Ibu. Jika produk Bapak Ibu belum dijual melalui marketplace, saya kira sesegera mungkin karena memang yang mengakses website melalui marketplace sangat tinggi gitu ya. Yang ketiga adalah engagement. Engagement kita ukur dari social media brand di Indonesia. Pertama ternyata kosmetik yang menjuarai gitu ya. Jadi engagement-nya cukup baik, di antara top 10 tertinggi kosmetik yang paling tinggi. Kedua adalah smartphone, ketiga adalah kategori produk kopi bubuk gitu ya. Jadi 3 kategori ini yang mendapat perhatian tertinggi dari netizen sepanjang proses survei dilakukan. Nah, bicara tentang digital marketing tidak lepas dari search engine, bagaimana brand kita hadir di mesin pencari, tidak lepas dari social media, tidak lepas dari YouTube channel gitu ya. Dan para pelaku brand ketika masa COVID-19 juga memanfaatkan WhatsApp sebagai sarana chat dan juga langsung komunikasi, membangun komunikasi dan menciptakan transaksi melalui sarana WhatsApp. Dan yang tidak kalah penting adalah marketplace. Dan untuk melakukan berbagai kegiatan, brand-brand di Indonesia juga melakukan aktivitas melalui Zoom. Jadi ketika masa COVID tidak menutup kemungkinan kita membuat brand activation melalui event-event berbasis virtual. Nah, bagaimana strategi ke depan Bapak Ibu? Nah, ini slide terakhir Bapak Ibu. Saya kira ketika kita di kuartal ke-1 relatif menurut saya para pelaku brand ini sangat optimis menghadapi tahun 2020, tapi di pertengahan tahun gitu ya, akhir tahun maksud saya, itu sudah mulai terdengar kabar adanya pemberitaan mengenai COVID di Wuhan gitu ya, dan mulai tanggal 2 Maret baru di Indonesia diumumkan adanya wabah COVID di Indonesia. Dan kuartal kedua merupakan kuartal yang challenging buat para pelaku brand di Indonesia karena ini adalah survival bisnisnya ada di sini. Banyak sekali brand-brand Indonesia yang suddenly melakukan online marketing gitu ya. Jadi yang kemarin tidak sempat melakukan, sekarang mereka melakukan. Bahkan kemarin saya sempat talk show dengan satu perusahaan asuransi gitu ya. Ternyata 90% nasabahnya sudah mengakses melalui aplikasi yang mereka lakukan. Selama ini mereka sudah buat, tapi nasabah atau nasabahnya belum menggunakan, tapi gara-gara COVID ini digunakan gitu ya. Nah, yang ketika kita akan memasuki kuartal ketiga, Bapak Ibu, saya kira ini adalah masa recovery. Mudah-mudahan bisnis Bapak Ibu sudah mulai berkembang kembali gitu ya, tumbuh kembali. Di sini perlu hati-hati karena ini masa recovery, sehingga saya di sini kasih lampu kuning gitu ya. Jadi masa recovery program. Omnichannel mutlak dilakukan baik offline maupun online Bapak Ibu. Jadi kebiasaan orang mengakses melalui internet, berbelanja melalui internet sudah terbiasa, meeting melalui internet sudah terbiasa. Bahkan ada salah satu hasil survei ketika masa Covid 87,1% mereka lebih dari 500 yang disurvei, mereka sudah berbelanja secara online. Saya kira omnichannel wajib dilakukan oleh para pelaku brand di Indonesia. Di kuartal ketiga saya kira selain fokus ke offline, online marketing menjadi fokus utama juga buat Bapak Ibu sekalian untuk mengantisipasi perubahan-perubahan di era new normal sekarang ini. Dan ke depan saya kira perkembangan brand sangat dipengaruhi oleh teknologi gitu ya. Sangat penting. Kenapa? Karena banyak sekali teknologi yang muncul, inovasi-inovasi yang muncul untuk mempermudah interaksi dengan konsumen, untuk mempermudah transaksi dengan konsumen, dan untuk memperluas jaringan pasar kita. Saya kira dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sukses buat kita semua. Terima kasih. Mas Wanji.
Silakan. Baik, terima kasih Patri atas pemaparannya. Intinya brand-brand sekarang itu suddenly online ya Pak. Iya. Suddenly online. Nah, mari sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama berdoa untuk keberlangsungan bisnis di Indonesia. Semoga Indonesia kembali pandemi segera berakhir dan Indonesia kembali segar. Kurang lebih seperti itu ya Patri ya. Selanjutnya saya ingin masuk kepada Pak Alex atas pemaparan terkait digital marketing di era new normal, sekaligus sedikit pemaparan mengenai metodologi penilaian dari Indonesia Digital Popular Brand Award 2020 ini. Nah, tapi sebelum itu ada perhatian untuk rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang sudah mempresentasikan atau memaparkan penilaian dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan di kolom chat dan kolom Q&A. Nantinya kita akan memilih 3 pertanyaan yang akan kita tanyakan langsung dalam virtual press conference Indonesia Digital Popular Brand Award 2020 ini. Nah, tentunya untuk 3 pertanyaan terpilih tersebut kita sudah menyiapkan door prize yang akan kita berikan, yaitu nanti saya sebutkan di akhir biar pada penasaran dulu. Nah, untuk itu langsung saja masuk ke sesi Pak Alex, di mana beliau merupakan Managing Director dari I Am Focus Digi Marketing Consultant, sekaligus beliau merupakan Certified Google Partner dan juga beliau merupakan survei partner dari Indonesia Digital Popular Brand Award 2020 ini. Nah, Pak Alex, saya persilahkan waktunya Pak Alex. Terima kasih Pak Panji. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, para undangan dan achievers, rekan-rekan media yang saya hormati. Kita di masa pandemik ini banyak yang bertanya kepada saya, apa nih strategi pemasaran digital marketingnya? Ya, kita khusus bicara mengenai digital marketing. Nah, pertolongan pertama tentunya ya. Pertolongan pertama tentunya jangan panik ya. Ini masalah besar untuk kita semua, untuk semua orang ya. Yang penting kita positive thinking dulu ya. Kita ingin mendapatkan suatu solusi ya, kita review dulu nih. Review keuangan perusahaan, kita review produk kita bisa disubstitusi atau enggak, dan yang penting juga kita review produksinya ya, kapasitas produksi kita, kemampuannya seperti apa. Nah, yang kedua, pertolongan pertamanya adalah kita harus lakukan adaptasi. Ya, banyak yang bilang adaptasi atau mati, dan ini benar sekali. Ya, kita tidak bisa menghindari masalah ini, kita harus adaptasi. Itu mau nggak mau kita harus lakukan. Ya, nah yang ketiga adalah kita harus punya big data, yaitu data customer kita. Ya, emailnya, namanya, WA-nya atau semuanya kita lengkapi. Dan yang keempat, yang saya sering ditanya, promosi. Ya, banyak customer saya atau klien saya bilang, promosi? Masa begini kita mesti promosi, Pak? Benar, ini saat-saatnya kita harus promosi. Kalau saya bilang, why not? Ya, nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah, kalau kita bicara pandemi ini, semua orang ngomongin vaksin ya, Bapak Ibu ya, betul ya? Nah, vaksin yang pertama di digital marketing adalah Google Display Network Ads, ya, atau GDN. Ini adalah iklan bergambar di media partnernya Google. Bisa di kompas.com, detik.com, cnn.com, atau dimanapun. Ya, ini iklan bergambar. Nanti saya akan kasih contohnya. Kedua, yang Bapak Ibu mungkin sudah biasa lihat adalah Google Text Ads, ya. Ya, iklan dengan berbasis kata kunci di mesin pencari Google. Yang ketiga adalah YouTube Ads. Manusia Indonesia dan seluruh dunia berjam-jam di depan internet, ya. Salah satunya nonton YouTube segala macam. Ini adalah big market, ya. Kita harus memberikan informasi secara visual kepada customer kita dan calon customer kita tentang produk atau jasa kita, ya. Yang keempat, obatnya nih, Facebook atau Instagram Ads. Ini adalah suatu big market yang interest based. Kita bisa mencari orang yang calon customer kita atau customer kita berdasarkan interestnya, ya. Ini adalah ready to buy customer sebetulnya. Yang paling saya senang di sini juga sebetulnya budgetnya itu sangat fleksibel, Bapak Ibu. Ya, kalau kita bicara Google Display Ads, ini biayanya sangat terjangkau. Kita bisa bahkan budgetnya tuh harian, ya. Bayar hanya jika ada yang klik.
kalaupun tidak diklik, brandingnya tetap jalan. Ini beberapa waktu yang lalu saya buka CNN Indonesia, di paling atas itu ada iklan UMN, Universitas Media Nusantara. Ini kan memang zaman-zamannya masuk kuliah ya, jadi brandingnya masuk di situ. Ya. Yang kedua, sebelum saya baca beritanya, bahkan ada Alfamart, ya, besar-besar ditulis di sana, dari rumah aja belanjanya gitu ya, gratis ongkir dan segala macam. Ya. Intinya, sebelum mereka baca berita apapun ya atau lihat apapun, iklan kita masuk di sana. Ya, jika kita tidak iklan, sales pasti akan direbut oleh kompetitor Bapak Ibu yang memasang iklan. Sesimpel itu ya. Jadi ini bentuk iklannya berbasis gambar atau animasi. Ya, seperti ini juga kita tahu Netflix, iFlix itu kan boleh dibilang kompetitor ya. Jadi si iFlix ini pasang iklan ya. Di zaman mega informasi ini yang paling sering tampil akan jadi favorit Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingat ya Agoda ya. Tapi jarang sekali sekarang yang masih beli tiket atau hotel di Agoda. Kenapa? Karena mereka jarang eksis ya, kompetitornya yang eksis. Kita belanjanya ke sana ke kompetitornya. Ya, jangan sampai itu terjadi kepada Bapak Ibu. Ya. Kalau kita lihat juga Google Text Ads ya, kalau saya buka Google, saya mau mencari misalnya Ace Hardware. Ternyata ada kompetitornya yang pasang iklan dengan kata kunci Ace Hardware. Jadi orang mau cari Ace Hardware malah carinya ketemu yang kotak hijau ini Bapak Ibu. Ya, monotaro.id. Jualannya sih hampir mirip ya. Jadi kita sebetulnya bisa mendahului apa yang kompetitor kita iklankan. Jadi kita bisa pasang dengan kata kunci kompetitor, itu enaknya ya. Nah, kalau kita bicara YouTube Ads ya, kebetulan YouTube ini kan juga dipunyai oleh Google ya. Kita semua berjam-jam di depan YouTube ya. Kita mau nonton video apapun, sebetulnya Anda bisa promosi dulu di depan, di atas, paling atas ya. Dalam hal ini misalnya Tokopedia. Tokopedia beriklan ya, meskipun Anda pada saat ini mungkin tidak sedang in the mood mau belanja, tapi Anda udah lihat dulu Tokopedia gitu, ya. Dan di sini enaknya kalau di YouTube Ads ini Anda bisa buat virtual tour untuk bisnis Bapak Ibu, ya. Ini cocok untuk semua bisnis, misalnya bisnis Bapak Ibu travel, properti, kuliner, otomotif atau produk apapun, ya. Anda bisa buat virtual tour mengenai produk Bapak Ibu, ya. Jika COVID-nya sudah selesai, calon customer Anda atau customer Anda sudah siap, sudah tahu informasinya dan sudah siap belanja. Nah, ini enaknya dengan YouTube Ads. Yang keempat tentunya Facebook dan Instagram Ads ya. Ini cocok sekali untuk branding Bapak Ibu. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan, itu ada broker properti di Amerika pasang iklan di Indonesia, Pak. Bayangkan, ya. Jadi ini cocok sekali untuk branding, boleh disebut impulse buying ya. Dan yang paling saya senang sebetulnya di sini sebetulnya based on interest. Jadi calon pengiklan itu bisa tahu yang mereka bidik umurnya berapa, gendernya apa, di kota mana, interestnya apa, ya. Dan ini adalah suatu big market yang boleh dibilang ready to buy customers based on interest. Dan lagi-lagi harganya sangat terjangkau dan sangat fleksibel. Anda mau satu hari budgetnya berapapun bisa di sini, sangat efektif ya. Dan orang Indonesia yang pasti itu sebelum pandemi itu 4 jam sehari di sosial media. Sekarang ini saya yakin lebih dari 4 jam. Ya, jadi singkat saja mungkin summary-nya apa nih? Summary-nya nomor 1, Bapak Ibu kita semua harus tetap promosi. Ya, kenapa tetap promosi? Karena ini saat-saat yang tepat untuk promosi digital marketing yang sangat fleksibel biayanya, sangat efisien, sangat efektif ya. Yang kedua, kita harus permudah pelanggan untuk mendapatkan produk atau jasa Anda. Misalnya tadi Pak Tri sudah sebutkan di marketplace ya. Kalau yang belum punya official store misalnya, cepat-cepat buka ya. Kita permudah pelanggan. Dan yang ketiga, kita harus datang secara virtual. Sudah bukan waktunya lagi kita menunggu bola, kita harus menjemput bola Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena begitu kita menjemput bola, kita harus tanda petik membius calon customer kita atau customer kita dengan virtual tour ya, dengan YouTube, dengan video atau apapun, dengan sosmed.
bahwa produk kita kegunaannya, benefitnya segala macam itu apa, ya. Jadi begitu mereka sudah siap nanti belanja, produk kita dulu yang ada di top of mind, ya. Oke, mungkin itu sekian saja dari saya. Mungkin saya sambung untuk teman-teman rekan media juga yang kita lakukan dari bulan November sampai Januari 2020 kemarin, ini adalah digital survey ya Bapak Ibu. Yang kita lakukan adalah 3 kategori. Kategori pertama adalah search engine based. Jadi digital survey-nya ini penilaiannya berdasarkan search engine based, itu bobotnya 40%. Jadi yang kita ukur adalah Google result dan Google search-nya berapa banyak, ya. Yang kedua adalah social media base. Bobotnya juga 40%. Di sini untuk Facebook kita menggunakan flanks.com, Instagram kita juga menggunakan flanks.com, YouTube kami menggunakan socialblade.com. Jadi masing-masing situs ini punya penilaian independen, ya, berapa poinnya sosial media Bapak Ibu, dan di situ akan dinilai. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah website base. Jadi websitenya Achievers ini juga dinilai. Ini bobotnya 20%. Yang dinilai adalah speed loading-nya dan berapa user friendliness-nya. Semakin cepat dibuka, semakin user friendly, angkanya semakin tinggi. Dan kemudian untuk estimasi traffic juga kami menggunakan hypestat.com. Ya, jadi demikian kami sampaikan dari I'm Focus Digital Consultant. Mudah-mudahan berguna untuk Bapak Ibu. Kami kembalikan ke Pak Panji. Pak Panji, silakan. Baik, terima kasih Pak Alex atas pemaparannya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin selanjutnya saya akan beralih kepada para narasumber perwakilan dari brand-brand pemenang Indonesia Digital Popular Brand Award 2020 ini. Nah, tentunya para narasumber akan kami berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk mempresentasikan atau memaparkan program dan campaign yang dilakukan oleh brandnya di era new normal ini. Nah, untuk itu langsung saja yang pertama saya ingin masuk kepada Campina. Di sini ada Bapak Harwindra Yoga Prastia, Marketing Communication Manager dari Campina. Halo Pak Yoga. Ya Pak, cukup. Pak Yoga, saya ingin menanyakan nih, Pak, selama pandemi ini Campina boleh dibilang cukup maksimal dalam penjualan melalui layanan home delivery service-nya, betul ya Pak ya? Bahkan peningkatannya bisa berkali-kali lipat ya Pak. Betul. Ya, boleh jelaskan Pak seperti apa pertumbuhan yang bila dibandingkan dengan momen sebelum pandemi, lalu kemudian strategi apa sih yang dilakukan atau dibangun oleh Campina untuk menyambut era new normal ini? Silakan Pak Yoga. Oke, baik. Selamat siang, Pak Panji, Pak Tri, Pak Alex, Bu Susi, dan rekan-rekan Achiever semuanya. Perkenalkan saya Yoga dari Campina Ice Cream. Jadi untuk apa yang Campina sudah lakukan selama mungkin sebelum pandemi ya, terus during pandemi ini seperti apa ya, tentunya kita sebagai salah satu pemain FMCG pasti kena dampak sih yang cukup signifikan dari sisi penjualan ya, karena COVID-19 ini. Bahkan penjualan Campina di sektor umum itu sempat, di sektor perdagangan umum maksud saya, turun kurang lebih 6% dibanding tahun lalu. Nah, selama ini kan Campina Ice Cream, produsen ice cream selalu bergantung pada penjualan di toko-toko retail ya kan. Ya karena PSBB, orang lebih suka atau lebih aman untuk tinggal di rumah, ya pasti terjadi penurunan. Karena es krim itu bukan produk yang direncanakan untuk dibeli, tapi impulsif, begitu lihat, suka, beli, that's it, gitu loh. Ya tapi ternyata COVID ini bisa jadi blessing disguise buat kita, karena kita sudah punya layanan omnichannel yang sudah kita punyai, layanan pesan antar es krim ini dari tahun 2006. Nah, kita tinggal kembangkan, kita luasin di digital segala macam. Kita udah punya armada di mana-mana, dan kita pergunakan kantor-kantor perwakilan kita di seluruh Jawa ini sebagai delivery point. Akhirnya ditambah dengan sosial yang kita
itu Halo, Pak Yoga. tapi juga lips. Halo, halo. Ya, agak putus-putus Pak tadi Pak. Boleh diulang Pak? Halo, sudah. Ya, bisa diulang Sudah Pak. kembali Tadi kah? agak putus-putus. Mungkin karena masalah jaringan ya Pak. Iya, ya itu happens everywhere kalau kita online ini seperti ini. Nah, ya kita kembangkan yang namanya channel direct to consumer ini di Pulau-Pulau Jawa. Kita punya platform e-commerce sendiri. Kita kerjasama dengan platform e-commerce yang lain, mitra kita, dan juga untuk ride hailing atau Gojek dan Grab untuk mempermudah si konsumen ini mendapatkan produk kita gitu loh. Nah, selain kolaborasi dengan Grab, Gojek, dan e-commerce, kita juga kolaborasi dengan Alfamart dan Indomart. Karena kenapa? Karena mereka juga membuka platform e-commerce sendiri lewat Alfacart yang tadi Pak Alex sempat sebutkan tadi, dan Klik Indomaret. Gitu loh. Jadi kita cukup holistik untuk strategi omnichannel kita. Nah, kontennya pun yang kita sediakan untuk sosial media kita pun cukup beragam juga. Kita tahu mereka konsumen kita stay at home untuk sekolah di rumah juga, kerja di rumah juga, dan kontennya tidak hanya berhenti pada engagement saja, tapi juga akuisisi. Kontennya bukan sekedar cara membuat es krim untuk lebih menarik untuk anak-anak lewat Celebrity Chef kolaborasi dengan Niki Tirta contohnya, tapi juga konten tentang edukasi untuk layanan pesanan antar yang higienis pun juga kita lempar atau kita tayangkan di YouTube kita. Jadi worriness untuk pelanggan kita yang takut apakah produknya diantar dengan mengindahkan sisi higienis atau tidak, itu bisa kita jawab. Kita berpengalaman sejak 2006 dan kita pastikan produk yang kita hantarkan itu dalam kondisi yang sangat higienis, mulai dari packing sampai delivery. Bahkan petugas kita yang mempersiapkan es krimnya pun kita ukur suhu tubuhnya. Jadi juga dituliskan di cari kertas gitu dan bisa diukur gitu. Nah, terus kalau kita punya konten yang bagus, listnya itu sempit sedikit, nggak luas juga percuma. Jadi kita juga kolaborasi dengan Key Opinion Leader atau KOL Instagram yang membantu menyampaikan pesan. Halo, kayaknya ada yang bocor ininya. Menyampaikan pesan bahwa Campina itu bisa dikirim ke rumah tanpa takut cair, dan yang paling penting itu gratis ongkir di Pulau Jawa. Itu yang membuat performance kita itu cukup signifikan naiknya di era pandemi ini. Jadi lewat aktivitas di sosial media, digital marketing, dan di e-commerce kita, itu bukan hanya awareness kita yang naik, tapi juga sales kita di home delivery channel, terutama di e-commerce itu naik sempat. Jadi Mas Panji bilang berkali-kali lipat, ya kita bisa sebut itu naik kayak 500% bandingkan dengan tahun lalu di waktu yang sama. Ya kira-kira gitu Mas. Wow, 500% ya Pak Yoga ya. Ternyata gitu tidak hanya awareness ya yang naik di digital, artinya dari awareness berdampak kepada penjualannya pun meningkat ya Pak ya. Ya. Ya, baik kalau begitu. Pak Yoga, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin saya akan lanjut ke perwakilan brand yang selanjutnya, yaitu ada Ibu Saskia Damanik. Beliau merupakan digital manager dari ICE. Kalau tadi kita ngomonginnya brand es krim, sekarang juga ada brand es krim yang akan memaparkan terkait program dan campaign dari brandnya di era new normal ini. Halo, Ibu Saskia. Halo. Halo, ya Ibu. Halo, selamat siang. Ya, baik. Alhamdulillah. Okay. Iya.
Oke, terima kasih buat kesempatannya. Mungkin saya langsung saja secara singkat. Kalau untuk DI sendiri, kita tahu ya memang pandemi ini pasti berdampak buat semua orang gitu ya. Tapi mungkin pertama kita bagaimana DI sendiri menggali kebutuhan atau need konsumen melalui digital ini sendiri gitu. Jadi kita sadar bahwa digital itu merupakan pilar penting ya menjadi pintu gerbang di komunikasi AI sendiri gitu. Jadi mungkin tapi tidak seperti media sosial pada umumnya gitu ya. Jadi AIS ini memang menjadikan aset digital itu bukan hanya sebagai berjualan semata atau komunikasi yang monolog. Justru kita membangun komunikasi dua arah dengan audiens. Gitu yang mereka adalah konsumennya AIS dan calon konsumennya AIS. Nah, kalau di AIS sendiri kami itu melibatkan audiens untuk mengajak mereka lebih dekat melalui sosial media pastinya, kemudian website kita juga. Dan jadi kita merasa mendengarkan suara mereka, memberikan juga konten yang bersuara untuk mereka, yang relate dengan audiensnya. Jadi kita mencoba ada keterhubungan, intinya seperti itu. Nah, kalau terkait dengan pandemi ini, kita juga tahu ya semua orang seperti yang tadi dijelaskan oleh IM Fokus gitu ya, kita udah tahu senjata-senjatanya umumnya sama. Gitu, yang kita lakukan di digital ini sama gitu. Tapi bagaimana kemudian kalau di AI sendiri, yang membedakan adalah pelurunya yang ada di dalamnya. Bagaimana kita bisa menembakkan peluru itu di sasaran yang tepat atau kebalik tepat sasaran itu tadi. Nah, karena kami tadi membuat audiens kami sebagai teman, jadi kami melakukan beberapa hal sih umumnya gitu. Mungkin saya lebih ke taktikalnya. Pertama pasti komunikasi, karena kan di corporate kami secara perusahaan AIS Group kita membangun komunikasi khusus di pandemi ini adalah AIS bersama Indonesia. Karena kita tahu ini udah bukan masalah pribadi lagi, tapi nasional bahkan dunia gitu ya. Ini kemudian kami turunkan ke dalam aset-aset digital. Bagaimana kami menyampaikan kepedulian AIS bersama Indonesia ini, kondisi pandemi ini untuk memberikan kekuatan, memberikan semangat, dan mengajak semua orang untuk bersama-sama melewati pandemi ini gitu. Intinya AIS ikut ambil bagian dalam social issue ini gitu. Kemudian juga kami kan melakukan CSR gitu, tim public relation kami. Nah, dari tim digital ini harus berkolaborasi dengan semua pilar, salah satunya adalah public relation. Jadi AIS bersama Indonesia kita tuh melakukan kegiatan donasi bersama dengan Gerakan Pemuda Ansor. Kita melakukan donasi APD, masker, dan sejumlah alat kesehatan lainnya untuk para rekan-rekan medis. Pada saat itu mungkin kita tahu sempat juga kondisi ini kita kekurangan APD dan sebagainya. Nah, AIS di situ berkontribusi untuk membantu ambil bagian lagi memberikan alat perlengkapan ini ke 14 rumah sakit saat itu dan juga membagikan 500.000 es krim. Kita tahu es krim ini mungkin sebagai sarana kayak mood booster atau membangkitkan semangat orang karena kita tahu ini cukup di masa-masa pandemi itu orang cukup down atau stres gitu ya. Jadi semoga ini bisa membawa kebahagiaan untuk banyak orang, intinya seperti itu. Nah, kemudian kita juga nggak lupa ada aktivasi dan juga ada interaksi dengan tadi teman AIS tadi. Kita pengen dengar suara mereka, makanya kita mengadakan juga semacam digital activity. Kita kemarin Ramadan ya, kebetulan karena semua orang kayak rasanya nggak bisa mudik gitu. Gimana caranya di tengah Ramadan yang pandemi ini, kita bilang bukan Ramadan biasa, kita menerima lebih dari 700 konten video dan foto bagaimana teman-teman AIS ini merasakan pengalaman berbeda di masa pandemi. Nah, aktivitas ini sih kami tidak menyangka ini merupakan pengalaman berharga juga buat AIS. Kita menerima video dan konten ini, jadi kita menghasilkan konten-konten organik. Jadi biarkan mereka yang bersuara dengan pengalaman mereka, kemudian mereka membagikan ke sesama netizen. Gitu. Jadi mereka merasa pengalaman mereka diapresiasi, dan kita juga bisa menginspirasi sesama teman-teman AIS yang lainnya gitu. Nah, yang terakhir adalah kami juga baru saja meluncurkan produk AIS Susu Telur. AIS Susu Telur ini dikhususkan untuk selama masa pandemi COVID-19. Gitu. Jadi bagaimana digital mempunyai fungsi penting menyampaikan produk ini kepada masyarakat banyak bahwa ini cara enak untuk menikmati manfaat baik dari susu, telur, dan madu. Di digital kami pasti melakukan tadi menembakkan peluru-peluru itu dengan senjata yang mungkin hampir sama, tapi pelurunya yang berbeda, sehingga kita mengajak netizen untuk mencoba es krim ini, mereka yang membagikan kabar baik ini juga kepada teman-temannya, followersnya gitu. Jadi mereka akan membuat konten AIS Susu Telur ini versi mereka sendiri. Intinya seperti itu. Secara garis besarnya saya tutup mungkin intinya di masa pandemi ini AIS
selalu ingin konsisten membuat hari semua orang menjadi lebih baik, menjadi lebih indah, sesuai dengan tagline kami, Have a Nice Day. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Damanik atas pemaparannya. Saat ini AIS sedang melakukan kalau ngomongin teorinya, teori bola salju mungkin ya Bu ya untuk di sosial media ya. Artinya memberikan share ke sosial media, konsumen memberikan share lagi, dan akhirnya mendapatkan feedback yang sangat positif dari sosial media ya Ibu. Kurang lebih seperti itu ya Ibu ya? Ya, betul. Jadi kita melakukan user generated content itu penting. Ya, karena betul. Tadi kami selalu melakukan komunikasi dua arah itu tadi sih. Mungkin itu yang kita coba gali terus kalau dari AIS. Ya, baik kalau begitu. Kemudian terima kasih Ibu Saskia. Saya ingin lanjut ke brand-brand selanjutnya, yaitu yang di sini ada Ibu Suryanti Agustinar. Beliau merupakan Eksekutif Vice President PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Selamat siang Ibu Suryanti. Halo. Halo, selamat siang Pak. Ya, halo Ibu Suryanti. Kedengeran apa kabar Pak? Mohon maaf. Apa kabar Ibu? Baik. Ya, Alhamdulillah baik. Ibu. Di tengah kondisi tetap baik. Ya, alhamdulillah Ibu. Ibu, saya ingin bertanya untuk BTN sendiri di era new normal seperti ini nih ya Ibu ya. Seberapa besar sih, apakah ada pengukuran terkait seberapa besar minat masyarakat terhadap kredit pemilikan rumah tentunya yang dari BTN sendiri. Lalu untuk segmen marketnya sendiri, mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Dan bagaimana strategi BTN terutama dalam bisnis properti di era new normal ini, Ibu? Silakan. Ya, terima kasih dari Bank Tabungan Negara. Memang kalau di kondisi COVID saat ini tentunya menjadi tantangan sendiri kita di perbankan yang memang fokus di kredit perumahan, karena pastinya orang kemarin semua kepada sehat gitu ya, sehat baru mikir yang lain. Tapi di saat kondisi semua orang ada di rumah, ternyata di saat itulah orang menyadari betapa pentingnya rumah itu. Sehingga kita semua bisa di rumah, belajar di rumah, berarti saatnya punya rumah yang nyaman, yang sehat. Nah, itu ternyata menjadi juga potensi kita. Jadi di saat new normal seperti ini, memang ternyata ada minat-minat KPR yang cukup tinggi yang kami rasakan. Karena memang sudah mulai di era PSBB. Kalau orang susah untuk keluar, apalagi seperti lihat keluar lokasi nggak mungkin, jadi otomatis perbankan juga harus melihat ini bahwa konsumen kendala melihat atau memilih lokasi perumahan harus datang ke lokasi. Makanya kami bersama developer bekerja sama bagaimana memudahkan konsumen untuk mencari rumah. Pertama, kedua kami bekerja sama dengan agen properti karena saat ini juga ternyata rumah-rumah seks itu lagi menjadi incar juga. Kenapa? Karena satu terjadi penurunan harga yang cukup signifikan, kurang sampai 30% terjadi penurunan harga, sehingga minatnya cukup tinggi. Jadi kami melihat tetap kebutuhan kami ini adalah menjadi kebutuhan yang memang diinginkan oleh masyarakat. Jadi kami tidak tinggal bagaimana mengasihkan produk kita sehingga bisa menjadi pilihan dari calon konsumen yang ingin beli. Untuk itu kami komunikasi dengan para developer. Kami punya produk namanya KPR from Home, di mana KPR itu konsumen tidak perlu keluar dan mulai memilih lokasi perumahan, ada fasilitas 4G. Jadi seolah-olah melihat lokasi perumahan seperti datang sendiri. Kemudian bisa lihat lokasi terdekat, rumah sakit, pasar jauh dari lokasi itu. Jadi bisa menentukan pilihan langsung di KPR from Home
yaitu di portal BTN. Kemudian dia bisa langsung juga booking fee di portal kita itu. Kemudian ketiga, dia bisa langsung mengajukan aplikasi KPR ke BTN. Keempat, baru nanti akad kredit. Jadi intinya mulai pemilihan lokasi, bayar booking fee, sampai dengan aplikasi, konsumen tidak perlu ke kantor kami, tidak perlu ke developer, tapi cukup dengan website kami di portal BTN.co.id. Itu terobosan digitalisasi yang kita buat sehingga semua konsumen yang memang ingin memiliki rumah dengan KPR, kita semuanya mudah. Itu kita lakukan kemarin maupun nanti di Juni akan lebih efektif lagi. Dan kita dengan para developer ingin kita pada saat kondisi seperti ini kita menyadari bahwa banyak sekali konsumen yang mungkin terjadi penurunan penghasilan, mungkin uangnya tidak ada, mungkin uang makannya tidak ada, transportnya turun. Itulah salah satu tantangan buat kita karena calon debitur ini tetap menjadi debitur yang bankable dan kita berikan kebijakan. Jadi kita punya produk juga namanya KPR khusus di COVID malah kita keringanan di mana debitur membayar pokok selama 4 tahun, kita membayar bunga sehingga asuransinya ringan dan jangka waktunya kita buat sampai 3 tahun. Memang di sini Bank Negara pelopor PR tentunya kami terus berupaya memberikan kemudahan terutama digitalisasi seperti ini, tantangannya juga kondisinya saat ini banyak sekali konsumen debitur yang memang harus mengalami kesulitan, tapi BTN tetap memberikan layanan kemudahan. Saat ini terus terang memang masih menjadi kebutuhan ataupun minat perumahan saat ini adalah ada yang di rumah MBR, jadi menengah bawah. MBR permintaan masih tinggi, cuma kendalanya adalah bagaimana pekerjaan rumah itu oleh developer bisa jadi pada saat akad kredit. Karena khususnya rumah MBR, akad itu adalah pada sudah siap. Nah itulah yang tantangan karena kemarin orang kesulitan juga menjadi rumah yang siap. Karena mungkin seperti ini banyak traktor maupun tukang tidak bisa ya karena harus bekerja sama, itu kita berdampak menyediakan perumahan yang harus huni. Jadi di MBR ada bagaimana mempersiapkan itu menjadi layak huni. Itu ada yang kita rasakan gapnya pada saat terjadi yang mulai dari Maret sampai dengan Mei yang kita terus terang lebih banyak di rumah dibanding kita harus bekerja. Kemudian yang ketiga adalah kita komunikasi dengan developer secara intensif, jadi kami terus berkomunikasi dan membuat program-program yang memang online dengan kita. Jadi developer-developer juga menjualnya secara online dan kita juga menangkapnya secara online. Jadi mungkin beberapa developer kita buatkan program khusus yang segmented ya, khususnya saat ini memang yang di menengah bawah. Terus terang yang harga-harga itu memang agak sulit saat ini. Justru di harga-harga 700 juta ke bawah itu masih menjadi minat dari para konsumen kita. Kemudian yang kelihatan mulai turun adalah rumah yang di pinggiran justru menjadi pilihan juga. Tadi karena harus jadi rumah, ternyata mulai rumah di pinggiran ini menjadi pilihan para konsumen. Kita lihat adalah trennya seperti itu. Jadi tabungan negara dengan terus digitalisasi, kita terus mencoba untuk menangkap potensi-potensi yang ada di saat ini. Jadi kita bersama dengan kurang lebih 5.000 semua kerjasama, ada cabang agen properti, jadi channel penjual rumah pun kita terus sehingga semua konsumen yang memang membutuhkan rumah bisa tertangkap oleh BTN. Walaupun ya
Ya, jaringannya agak terputus. Tidak kedengaran ya Pak? Iya, iya. Masih kedengaran nggak Pak? Iya, iya. Iya, Ibu. Oke, sampai di mana tadi yang kedengaran Pak? Tadi sampai yang halo? Halo, sampai mana Pak? Tadi saya takutnya nggak kedengeran. Ya, sampai yang terakhir itu Atau terkait ini Pak, Ibu yang kredit rumah di bawah 700 juta Ibu. Oke. Jadi terus terang memang yang menjadi minat masyarakat cukup tinggi adalah saat ini di rumah-rumah yang di bawah harga 700 juta dan itu juga yang mengarah ke rumah di pinggiran. Jadi itu apartemen-apartemen yang ada di pusat kota saat ini menjadi tidak pilihan. Nah, mungkin kecenderungan ini hanya di era seperti ini kali ya. Mudah-mudahan tetap apartemen yang ada di dalam kota tetap menjadi pilihan. Kalau enggak nanti sudah cukup banyak ini. Tapi kecenderungan akan pada saat COVID ini ya. Jadi kami dengan para developer mitra kami terus berinovasi untuk menciptakan juga produk-produk yang memang kira-kira bisa diminati oleh para pembeli. Dengan satu, mencoba untuk memberikan suku bunga yang relatif bisa dibilang murah, yang menarik sehingga tidak menyulitkan konsumen. Kedua, yang DP-nya pun kita mulai dari 1% kita coba. Sehingga ini minat membeli rumahnya kita buat semakin tinggi ya. Kemudian ketiga, waktunya juga kami buat 30 tahun. Itu salah satu kita ingin membooster khususnya kaum yang butuh rumah, nggak nunda lagi, sudah dirasakan bahwa kalau kerja di rumah ingin punya rumah yang aman. Jadi kita sekarang juga arah bagaimana kita developer juga bangun yang kira-kira nyaman untuk bisa bekerja, juga belajar di rumah. Jadi mungkin itu yang sampaikan sekali lagi BTN tetap komitmen untuk memberikan layanan terbaik termasuk dengan meningkatkan digitalisasi kita sehingga semua konsumen merasa mudah berhubungan dengan Bank Tabungan Negara. Baik. Terima kasih Ibu Suryanti atas pemaparannya, terutama soal KPR dari rumah itu sangat menarik ya Ibu. Iya, KPR from home ya. Iya. KPR from home. Baik. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya saya masuk ke Bapak Agus Ahmad Yani SSI. Beliau merupakan Group Manager Personal Skincare dari Kaladin. Halo Pak Agus. Halo Bapak Agus. Bapak Agus, halo. Mungkin Bapak Agus sedang bersiap-siap. Oke. Selamat siang Pak Panji. Selamat siang Pak Panji. Iya, siang Pak Agus. Apa kabar Pak? Apa kabar? Baik Pak Panji. Apa suara saya cukup merdu Pak? Ya, merdu sekali Bapak. Ya, Pak Agus, langsung saja saya ingin bertanya apa yang dilakukan Pak Kaladin untuk tetap bisa bertahan di tengah hantaman pandemi COVID-19 seperti sekarang. Lalu strategi apa yang sudah dipersiapkan Kaladin untuk menyambut era new normal? Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Panji, Pak Alex dan Ibu Susi, dan juga para Bapak Ibu Achiver, juga para awak media ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi tentunya pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak ya yang telah mendukung sehingga Kaladin tahun ini bisa mendapatkan award ya, yaitu Digital Populer Brand ya. Tentunya menjadi sebuah kebanggaan kami juga dan memacu kami untuk terus memberikan yang terbaik buat para konsumen kami. Nah, tadi berbicara mengenai strategi, tentunya kami pun menjalankan strategi Omni ya, Omni strategi di mana kami coba menggabungkan antara online dan offline ya. Dan tentunya untuk
online ini juga kami dukung oleh aktivitas kami, baik ATL ya, Bob the Line, kami pun terus beriklan ya, beriklannya juga TVC juga masih berjalan, dan tentunya juga selain itu yang sekarang lagi tren ya, seperti Bapak Ibu ketahui, juga kita beriklan di media sosial ya, baik itu di IG, Facebook, dan juga Google Ad tadi ya, yang tadi pemaparan. Tentunya kami jalankan terus. Nah, di samping itu pun program kami yang lainnya Below the Line ya, terus kami jalankan ya Bapak Ibu, baik itu untuk konsumen langsung ya. Jadi kami banyak promo Bapak Ibu ya, untuk produk-produk kami Kaladin ya, dan juga kami juga mempunyai tim khusus yang ada di samping kami nih, Pak Agus Jafar Sodik ya, yang telah mendukung kami untuk terus meningkatkan penjualan di digital ya Pak Panji. Kami juga mempunyai salah satu official ya Bapak Ibu, namanya G-Store. Jadi kalau Bapak Ibu ingin belanja Kaladin silahkan lewat G-Store Bapak Ibu dengan harga yang lebih ekonomis dan juga banyak promonya di G-Store ini ya. Dan alhamdulillah Pak Panji, bahwa dengan kami mencoba membuat sebuah official G-Store ini, juga penjualannya mungkin di saat pandemi banyak ibu-ibu yang di rumah ya mengurangi aktivitas ke toko-toko yang biasa. Kita penjualannya hampir 2 kali lipat nih Pak Panji, Kaladin ini ya. Alhamdulillah sekali untuk di digital ini kita mengalami peningkatan yang cukup baik. Nah, di samping itu pun tentunya wording ini tidak terlepas juga dari dukungan semua pihak, dan juga Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa Kaladin ini sebagai heritage ya, jadi sudah turun-temurun Pak Panji ya. Mungkin Pak Panji pakai Kaladin juga ya? Ya. Waduh, terima kasih Pak Panji. Konsumen loyal kami ya. Nanti ada spesial promo juga Pak di G-Store, silakan itu ya. Oke, jadi tadi saya sampaikan bahwa keunggulan kami Kaladin adalah heritage ya, turun-temurun. Nah, mungkin orang tua kita udah pakai, kita bahkan mungkin anak kita juga sudah pakai Kaladin. Di samping itu pun kami mendapatkan produk kami itu diformulasikan dan juga direkomendasikan oleh dermatologis Pak Panji. Jadi kami dari dulu emang kebetulan founder kami Dr. Edi Yusuf seorang dermatologis, sehingga beliau tentunya memformulasikan ya dan merekomendasikan untuk para konsumen kita. Itu dari sisi keunggulan produk kami. Dan selanjutnya juga untuk terus memberikan pelayanan dan perbaikan produk, kami pun terus melengkapi produk-produk kami. Jadi kami Pak Panji seperti terlihat di gambar ya, jadi untuk usia 0 sampai 5 tahun kami mempunyai produk Kaladin Baby. Nah, ini dari mulai bar soapnya, ini kandungannya alpha bisabolol ya untuk anti iritasi, dan juga selain bar soap kami pun melengkapi dengan ada bedaknya Kaladin Baby Powder, ada juga Kaladin Baby Liquidnya, dan juga yang pouchnya ya, jadi kemasan komplit. Dan juga kami pun meluncurkan produk terbaru kami yaitu Rush Cream. Jadi ini Kaladin Rush Cream ini, mungkin Bapak Panji masih punya bayi di rumah ya, kalau ada ruam susu atau ruam popok, pakailah Kaladin Baby Rush Cream Pak Panji ya. Baik kalau begitu. Terima kasih Pak Agus pemaparannya. Baik. Karena waktu sudah yang terbatas, mungkin langsung saja saya lanjut ke brand-brand selanjutnya ya Pak Agus. Baik Pak Panji, terima kasih banyak Pak ya. Ya, terima kasih Pak Agus. Langsung saja saya masuk ke Bapak Teddy Chan, Marketing Direktur dari Sanken Indonesia. Halo, selamat siang Pak Teddy. Bisa di-unmute mungkin speakernya Pak Teddy?
Oke, mungkin Pak Teddy belum siap. Saya lanjut ke Ibu Tri Tunggal Haryanti. Beliau merupakan marketing manager dari kosmetik PT Kimia Farma Tbk. Halo, selamat siang Ibu Tri. Selamat siang, Pak Panji. Kedengaran suara saya, Pak? Ya, kedengeran Bu, merdu suaranya. Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Tadi sudah sharing dari beberapa brand. Nah, sekarang untuk brand kebutuhan perempuan nih. Ya, betul. Gimana cantik ya. Nah, bicara pandemi ataupun COVID-19 ya, pasti Bapak Ibu sepakatlah hampir semua sektor industri berdampak. Ya, kami pun di kosmetik juga berdampak terhadap revenue ya. Karena mungkin karena toko banyak yang tutup, kemudian juga seandainya pun buka masih dibatasi waktu bukanya. Nah, sehingga ini tentunya akan berdampak kepada revenue dari kosmetik. Mungkin saya pikir nggak hanya Kimia Farma saja yang kosmetikanya juga berdampak, saya pikir brand-brand lain juga mengalami hal tersebut. Nah, strategi yang dilakukan Kimia Farma dalam era COVID ya, yang sudah kita lakukan di era COVID ini, kami tetap melakukan suatu inovasi ya. Jadi kami juga melaunch produk-produk baru dari seri mask ini. Mungkin Bapak Ibu kalau mask pasti kenalnya ini nih yang gambar wanita jadul ya. Nah, tetapi kalau kita lihat ini mask sudah berganti packaging ya. Kalau kita operasi wajah itu kan banyak di Korea ya Pak ya. Nah, kalau produk mask ini ya, walaupun ini udah berusia 200 tahun ya, 200 tahun. Nah, sehingga kita tetap eksis di saat ini. Nah, ini kita keluarkan juga seri-seri produk terbaru ya. Ada untuk kebutuhan remaja yaitu dengan mask thin, kemudian juga untuk mask kebutuhan orang dewasanya ini yang sudah berganti packaging. Nah, selain inovasi ya, kita juga mengoptimalisasi channel-channel market yang ada saat ini. Ya, walaupun tadi channel-channel market ini tetap berdampak dengan adanya PSBB, tetapi kita tetap mengoptimalkan dengan waktu yang ada dan dengan program-program yang cukup signifikan yang kita kaitkan dengan produk-produk yang dibutuhkan pada saat COVID. Contohnya misalnya hand sanitizer, kemudian multivitamin dan juga masker. Jadi beberapa promosi kita dikaitkan dengan produk-produk tersebut. Nah, yang ketiga kita juga melakukan transformasi digital. Jadi transformasi digital ini sudah kita lakukan sejak 2 tahun yang lalu. Bagaimana kita mengkombinasikan atau mengoptimalisasi dari Kimia Farma Store yang ada di seluruh Indonesia 1.300 ya dengan online-nya. Nah, jadi kita itu sudah melakukan beberapa seperti tadi official store di marketplace, bahkan Kimia Farma juga sudah memiliki online store tersendiri yang baru saja kita launch. Nanti secara official kita akan launch di Agustus mendatang. Kemudian kalau yang ketiga, saya setuju banget tadi mengenai efisiensi. Kita mereview kemudian efisiensi. Ya, dulu mungkin kita allocate budget marketing kita banyak di TVC gitu ya. Nah, mungkin dengan kondisi seperti ini kita budget TVC itu akan saya alihkan ke digital, di mana di sini kita fokuskan untuk ads, kemudian untuk pengembangan YouTube dan juga untuk pengembangan websitenya. Nah, itu beberapa strategi yang kita lakukan di masa pandemi kemarin. Nah, bagaimana dengan new normal ya? Kalau new normal pasti kita tetap melanjutkan strategi-strategi yang sudah ada. Nah, untuk digitalnya ini ya kita optimalisasi terhadap konten yang sesuai dengan
kebutuhan konsumen saat ini. Contoh misalnya konsumen itu butuh apa sih itu COVID. Nah, jadi kita konten-kontennya itu dikaitkan dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan COVID. Yang kedua juga kita tetap menjalankan kolaborasi dengan selebgram, KOL ataupun kalau di kosmetik itu dengan beauty influencer ya. Kemudian juga kita berkolaborasi dengan channel-channel publisher secara digital ya, banyak yang kita lakukan sehingga itu kita bisa melakukan sinergi ya untuk mendapatkan mutual benefit baik si publisher itu sendiri maupun dari brand mas itu sendiri. Mungkin itu Pak Panji yang kami sudah lakukan dan yang akan kami lakukan untuk di masa new normal. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tritunggal Haryanti atas pemaparannya. Mungkin selanjutnya saja langsung saja saya masuk ke Pak Teddy Chan. Halo Pak Teddy, sudah ada? Halo Pak Teddy, selamat siang. Mungkin bisa di-unmute. Halo Pak Teddy. Halo, suaranya sudah terdengar belum? Oh, sudah Pak. Sudah. Sudah ya. Saya pakai ini dulu deh. Baik. Perlu diketahui Pak Teddy Chan merupakan Marketing Director dari Sanken Indonesia. Betul ya, Ya, sorry. Ya, silakan. Ya, Mas Panji, Pak Teddy. apa yang... Ya, Saya ingin bertanya nih, menurut Bapak tingkat persaingan bisnis elektronik ini seperti saat ini ya, di momen pandemik seperti saat ini seperti apa Pak? Lalu bisa dijelaskan strategi digital yang dilakukan perusahaan di masa pandemi dan era new normal ini, khususnya untuk Sanken Indonesia Pak. Silakan Pak Teddy. Oke, terima kasih Mas Panji. Jadi saya Teddy Chan dari Sanken Elektronik, PT Istana Argo Kencana sebagai manufacturer elektronik. Persaingannya selama pandemik ini mulai sejak diumumkan oleh Presiden Bapak Jokowi bulan Maret 2020, itu langsung dampaknya itu kena sekali untuk elektronik. Karena apa? Toko-toko elektronik, dealer itu tidak boleh berjualan. Kalaupun ada yang jualan, kita pernah lihat di televisi, itu disemprot pakai air yang membuat elektronik itu bisa rusak kalau disemprot itu. Nah, itu berarti kan membuat ketakutan para toko untuk membuka tokonya. Jadi mereka paling buka hanya untuk masuk 1 orang, 2 orang, walaupun ada yang berani dengan sembunyi-sembunyi, ada yang mau beli suruh masuk gitu kan. Jadi nggak sehat lah istilahnya. Padahal bulan April, mau Mei itu kan kita mau Lebaran, itu biasanya sih banyak orang yang pada mau beli elektronik dengan menerima THR gitu. Nah, betapa sulitnya jadi situasi di saat itu. Jadi elektronik itu penjualannya rata-rata sih pada ngedrop ya. Ada yang mulai dari 25%, 30%, bahkan sampai 50% penjualan kita ngedrop gara-gara seperti itu. Nah, kemudian seperti yang waktu awal-awal kan kita juga melakukan webinar juga dengan Transco, bagaimana Sanken melakukan digital. Jadi seperti yang tadi Pak Alex Iskandar katakan, apakah di saat pandemi itu kita perlu promosi atau tidak? Nah, itu juga kan saya bicarakan juga pada saat webinar yang bersama Transco. Jadi pada dasarnya memang harus sekali kita lakukan melalui digital marketing atau online marketing. Nah, dengan itu Sanken langsung switch iklannya dari iklan yang tadinya di televisi, di print ad, di billboard, kita semua arahkannya ke digital. Baik melalui yang di YouTube membuat web series, kemudian membuat KOL untuk di story-nya kita masukkan di sana. Kemudian kita juga aktif di online e-commerce. Nah, sekarang Sanken kan kita ada namanya Sanken Official Store. Jadi itu Anda bisa langsung lihat di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, itu langsung semuanya ada. Jadi kita lakukan sesuai yang
digambarkan oleh Alex Iskandar ya tadi ya. Jadi kita harus melakukan promosinya di switch ke bagian digital marketingnya seperti itu. Jadi memang ternyata nggak murah juga untuk yang sekarang KOL itu. Kita bisa lihat kalau yang pemain sepak bola, yang Cristiano Ronaldo mungkin tahu ya, itu followernya kan bisa sampai 144 juta orang, udah kayak setengah penduduk Indonesia gitu kan. Sekali posting aja udah 3 atau 5 miliar rupiah itu. Cuma seminggu itu masuknya. Jadi memang luar biasa sekali ini. Yang di digital marketing, iklannya pun banyak sekali. Kita juga dengan KOL ini uangnya banyak sekali yang harus dikeluarkan. Yang minimal followernya sejuta orang aja udah 25 juta, 30 juta sekali ngepost gitu. Nah, di Google Ads ya kita memang selalu lakukan aktif dengan pihak Google, kemudian juga dengan media news yang tentunya orang pada lihat ya di Detik, Kompas.com, itu kita lakukan seperti itu untuk di iklannya. Jadi sekali lagi saya juga terima kasih Transco udah melakukan research yang seperti dijelaskan tadi oleh CEO-nya. Kita sudah mendapatkan kepercayaan dari pihak Transco tadi untuk produk-produk elektronik yang diberikan kepada Sanken. Demikian Pak Panji yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teddy. Terima kasih untuk pemaparannya, karena waktu sudah sebentar lagi sudah pukul jam 2.30, artinya waktu sudah sebentar lagi. Mungkin saya akan lanjut saja ke brand-brand selanjutnya, yaitu ada Bapak Thomas Dragono, selaku Direktur dari Fiberstar. Bapak Thomas, halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Mas Bapak. Panji. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Pak, sorry, suaranya agak kecil ya, Pak. Oh, halo, bisa dengar saya, Pak? Ya, cukup, Pak. Oke, iya. Ya. Kabar baik, Mas Panji. Mungkin langsung saja saya ajukan pertanyaan ya, Pak ya. Sebagai perusahaan pengembang jaringan serat fiber optik pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memiliki konsep net neutrality ya, Pak ya. Betul. Apakah jaringan Fiberstar ini sudah masuk ke pedesaan? Apakah atau baru hanya jangkauan di kota-kota besar saja? Lalu kemudian bagaimana cara Fiberstar untuk mendukung kalangan industri dan bisnis dalam memperkuat daya saing di era digitalisasi ini? Silakan Pak Thomas untuk dipaparkan. Oke, terima kasih Mas Panji. Jadi sejalan dengan visi misi perusahaan Fiberstar, kami yakin ketersediaan infrastruktur broadband di pelosok Nusantara apabila diratakan secara merata, kami percaya menjadi kunci utama untuk menopang perkembangan usaha yang berkelanjutan, ya, khususnya dalam hal literasi digital di masyarakat. Nah, dari sisi sana, kami juga melihat bahwa ketersediaan jaringan ini tidak hanya berpusat di perkotaan saja, namun justru harus bisa menjangkau sampai di level kecamatan dan kelurahan. Ya. Nah, kalau kita bicara pedesaan, mungkin relatif, Pak Panji. Kalau misalkan kita di Bali, kayak Seminyak atau daerah-daerah tertentu, kita sebenarnya sebagai desa kan di sana. Nah, jadi itu kita sudah masuk ke sana juga. Jadi hingga saat ini, dari tahun 2014 sampai ke bulan Mei 2020, kami sudah hadir di 133 kota, di 17 provinsi, dengan kurang lebih 5.600 kelurahan seluruh Indonesia. Oke, baik. Artinya jaringannya sudah hampir di seluruh Indonesia ya Pak ya? Hampir khususnya di kota-kota besar dan di Pulau Jawa sendiri itu sudah hampir blanket ya saat ini. Betul. Lalu Pak, kemudian seperti apa, bagaimana cara Fiberstar mendukung kalangan industri dan bisnis dalam memperkuat daya saing di era digital seperti saat ini Pak? Apakah ada program-program khusus atau treatment khusus yang diciptakan oleh Fiberstar sendiri untuk para konsumennya? Oke, jadi kalau di era industri 4.0 saat ini, kami terus melakukan efisiensi pembangunan jaringan optik. Ya, konsep netralitas pertama di Indonesia ini yang justru kita usung sehingga kita dapat terus berinovasi, memberikan peluang untuk teman-teman di masing-masing daerah bisa berkembang. Khususnya teman-teman dari internet service provider
sehingga strategi pemasaran mereka itu bisa difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, kami percaya dengan demikian ini ekosistemnya terbangun dengan sendirinya. Ya, untuk saat ini sudah ada 115 internet service provider di Indonesia yang menggunakan jaringan Fiberstar untuk menjawab kebutuhan pelanggan mereka. Nah, kalau kita lihat juga untuk komitmen Fiberstar sendiri, kami yakin dengan perluasan jaringan di seluruh Indonesia, kesiapan pelaku industri ini tentu akan menopang dengan adanya era digitalisasi saat ini ya, seperti kalau kita kondisi lihat work from home, ini salah satu produk turunan ataupun kebiasaan normal yang kalau tidak ditopang oleh infrastruktur yang memadai, maka aktivitasnya tidak akan bisa lancar ya. Nah, kami juga percaya bahwa jaringan yang dimiliki oleh Fiberstar saat ini juga sudah siap itu untuk mengusung era 5G nantinya ya. Kalau dari sisi optik sendiri, kami percaya juga bahwa kebutuhan akan digital ini makin hari itu akan makin besar, tidak akan berkurang dan tidak akan makin lambat ya, justru makin cepat. Dan perekonomian di dunia ini tidak hanya bisa bergantung pada kegiatan aktivitas face to face. Era digital ini telah mengubah, khususnya pandemi COVID ini telah mengubah cara bagaimana kita berinteraksi dengan dari yang namanya bekerja, belajar, dan juga beribadah dari rumah. Saya rasa itu menjadi satu alasan yang lebih kuat lagi untuk Fiberstar terus membangun Indonesia melalui jaringan fiber optiknya itu. Baik, terima kasih Pak Thomas atas pemaparannya. Langsung saja saya masuk kepada Ibu Dini Sari, selaku Marketing Manager dari Citycon. Halo, selamat siang Ibu Dini. Halo Mas Panji, ketemu lagi. Iya, halo Ibu. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Assalamualaikum warahmatullahi untuk semua, juga teman-teman dari media. Ya, Ibu, mungkin langsung saja Bu bisa dijelaskan pertumbuhan perusahaan, pertumbuhan dari Citycon di sepanjang tahun 2019 lalu seperti apa dan target 2020 ini seperti apa. Lalu adakah strategi yang dilakukan perusahaan dalam membangun popularitasnya di dunia digital? Karena bisa dibilang Citycon ini kan segmented sekali ya produknya ya. Lalu untuk terjun ke digital ini perlu ada program-program atau campaign-campaign khususkah? Dan khususnya di tengah pandemi yang sedang terjadi ini seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Silakan Ibu. Oke, bismillah. Untuk pertumbuhan tahun 2020 semester pertama ini tentunya tidak bisa disamakan dengan tahun-tahun yang lalu, Mas. Tentunya kita terdampak ya, karena ya kita tahulah kondisinya seperti ini. Tetapi beruntung bahwa Citycon ini justru masih bisa maju di era seperti ini, mungkin tertolong dengan banyaknya bapak-bapak yang work from home. Jadi ketahuan kalau rumahnya perlu direnovasi, terus ketahuan kalau mau tambah kamar atau apa begitu. Jadi kita masih tumbuh lah kalau dibandingkan dengan produk-produk sejenis begitu. Kemudian beruntung juga kita sudah melakukan banyak campaign-campaign di secara digital. Jadi kita nggak kaget lah dalam situasi seperti ini, tidak kaget. Kita juga memperbanyak komunikasi untuk memberikan support kita dan kepedulian kita. Jadi kita sekarang sedang campaign juga untuk Citycon peduli karena kita tidak bisa lepas dari kondisi situasi seperti ini. Jadi ya itulah kita mengkampanyekan juga bahwa Citycon peduli. Selain itu kita juga masih tetap berjualan begitu aja. Oke, baik. Lalu Bu, untuk strateginya ke depan seperti apa Bu yang ingin diterapkan? Karena kan mengingat masa new normal ini mungkin akan tetap terjadi hingga akhir tahun kondisi seperti ini. Artinya masa penyesuaian ya Bu ya. Apakah ada strategi-strategi khusus untuk dari Citycon untuk merambah market yang lebih luas lagi gitu Bu? Kami terus terang di minggu-minggu, bulan-bulan terakhir ini merombak program ya, karena kita tadinya kan program kita tuh banyakkan touch langsung kepada customer kita. Jadi kita merombak semuanya kita jadikan digital, jadi kita sekarang lebih mengoptimalkan sosmed kita sih, gitu aja. Oke,
Oke, artinya meskipun produk-produk yang dari diskon ini sangat segmented, masih tetap bisa menjangkau kalangan di sosial media ya, Bu? Oh, tentu saja, karena kita juga di sosmed kita komunikasinya untuk end user. Jadi untuk sekarang kan tidak hanya anak kecil, anak muda yang melihat sosmed, teman-teman dengan usia-usia yang sangat beragam juga sudah melihat ke sosmed. Tentunya kita sesuaikan dengan audiens-audiens kita gitu. Baik kalau begitu. Cukup Ibu Dini, terima kasih atas pemaparannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin selanjutnya saya akan lanjut ke Bapak Albert. Ini adalah narasumber terakhir kita di sesi press conference Indonesia Digital Popular Brand Award 2020 ini. Pak Albert Pongki Sumarwoto ini merupakan marketing manager dari PT Nusantara Building Industry. Halo Pak Albert, selamat siang Pak. Apa kabar? Halo, sorry Pak Albert, suaranya agak berdengung, mungkin karena terlalu dekat ya. Nah, sekarang gimana Mas? Mas Panji? Sudah jelaskah? Ya, sudah aman Pak. Oke. Ya, Pak Albert. Ya Mas. Saya ingin langsung bertanya ya Pak, bagaimana upaya perusahaan dalam membangun brand Nusa di ranah digital ini Pak? Khususnya di tengah pandemi di era new normal ini, lalu bagaimana upaya Nusa sendiri untuk bisa menggali kebutuhan atau need konsumen melalui media digitalnya Pak? Silakan Pak Albert. Oke, ya Mas, kalau untuk kita di Nusantara Building Industry kebetulan kita memang ada 3 produk utamanya ya, di antaranya Nusa Board, kemudian Nusa Base dan kita ada Nusa Wood. Untuk upaya perusahaan dalam membangun brand digital di tengah pandemi, memang sih awal dari sebelum pandemi ini kita memang banyak sekali kegiatan yang masih sifatnya offline, di mana kita banyak support ke rekan-rekan atau mitra-mitra penjualan kita, yang harapannya dari kerjasama itu akhirnya sampai dengan ke konsumen kita. Nah dari sini kita belajar untuk meningkatkan media digital yang kita miliki. Jadi kalau untuk media digital, kita aktivasinya masih di website, kemudian sosial media dan channel YouTube kita dengan konten-konten yang banyak kita lakukan perubahan karena memang banyak produk kompetitor yang mirip dan bahkan sama di pasaran, sehingga kita harus memberikan sudut pandang lain terhadap produk yang kita miliki, secara aplikasinya di lapangan seperti apa. Nah, konten-konten tersebut yang kita harapkan bisa memperkuat brand kita di digital marketing saat ini. Kemudian tadi kalau yang kedua apa Mas ya, upaya untuk menggali kebutuhan ya, atau need konsumen ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan Pak Albert, atau mungkin ada yang ingin disampaikan lain? Ya, saya tambah sih Mas, untuk program kita ke depan memang untuk menggali kebutuhan dan dari konsumen, kita banyak bersama dengan teman-teman aplikator, di mana mereka itu kan bersentuhan langsung dengan konsumen. Sehingga dari sana kita benar-benar ngerti konsumen itu butuh seperti apa, produk seperti apa. Kemudian dari sisi aplikasinya, mereka selalu ingin yang mudah ya, praktis. Nah itu yang kita nanti akomodasi, kita jembatani untuk pengembangan produk kita ke depannya. Sehingga di situ kita lebih dapat apa sih sebenarnya isu yang ada di lapangan melalui teman-teman aplikator ataupun teman-teman arsitek dan ataupun dari kontraktor yang lainnya, Mas. Terima kasih Pak Albert atas pemaparannya. Mungkin karena waktu sudah berhubung untuk selesai, mungkin langsung saja saya masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A. Kami dan tim sudah menentukan 3 pertanyaan terpilih, bukan yang terbaik pertanyaannya ya rekan-rekan media semua, Bapak Ibu. Ini adalah pertanyaan yang terpilih karena memang waktu yang sudah dan durasi yang sudah mepet, karena kita akan lanjut ke acara seremonial Indonesia Digital Popular Brand Award nanti di jam 3. Mungkin langsung saja saya masuk pertanyaan yang pertama. Ini adalah pertanyaan dari Bapak Mashud, Portal Investor Daily. Ini pertanyaan khusus untuk Pak Tri.
Pertanyaannya adalah, Pak Tri, apakah ada pertumbuhan presentasi nilai transaksi melalui daring setelah perusahaan aktif melakukan branding secara digital, terutama saat pandemik dan new normal saat ini? Mungkin bisa dijelaskan, Pak Tri. Oke, Pak dari Investor Daily ya? Iya, Mas Panji. Pak Masud, betul. Pak Masud. Kalau secara data, kami belum memiliki data tingkat pertumbuhan penjualan secara online atau secara daring gitu ya. Tapi kalau berdasarkan data berbagai survei gitu ya, memang tadi saya sampaikan bahwa ketika masa pandemi atau masa COVID ini, ternyata ketika konsumen kita berada di rumah gitu ya, sekolah di rumah, bekerja di rumah, nah mereka melakukan akses melalui internet gitu ya, baik akses pemberitaan maupun dalam proses melakukan transaksi pembelian terhadap produk atau jasa mereka gitu ya. Nah, sebesar 87,1% mereka bertransaksi secara digital atau secara online. Nah, hal ini tentunya sangat menarik buat pelaku brand di Indonesia karena memang ketika masa COVID-19 ini salah satu channel yang sangat memudahkan buat konsumen adalah melalui sarana digital. Tapi kalau tadi disampaikan oleh Campina gitu ya, saya kira suatu hal yang menarik gitu ya, pertumbuhan penjualan secara online-nya naik 500%. Saya kira ini suatu hal yang menggembirakan. Saya kira tidak hanya Campina saja, saya kira di sektor bisnis yang lain juga mengalami pertumbuhan yang sama secara digital gitu ya. Walaupun gitu ya Bapak Ibu secara overall omset saya kira terkena imbas gitu ya, terkena imbas. Walaupun beberapa sektor tertentu seperti ICT saya kira akan growth gitu ya. Mereka yang menjual produk-produk kesehatan, produk-produk APD saya kira pertumbuhannya juga akan tinggi gitu ya. Mereka yang menjual produk-produk jamu untuk imunitas, saya kira itu juga mengalami pertumbuhan yang tinggi. Dan produk-produk yang relatif membuat suatu aplikasi online learning itu juga akan mengalami pertumbuhan gitu ya. Nah, tapi kalau saya melihat pertengahan Juni ini, kalau saya melihat pasar itu sudah mulai bergerak gitu ya, ketika kalau di Jakarta ini sudah mulai diberlakukannya adanya PSBB transisi dan di berbagai daerah sudah mulai di open gitu ya. Contoh kalau kita pergi ke mall, walaupun memang relatif mallnya belum terlalu ramai, saya kira pertumbuhan ekonominya atau pergerakan ekonominya sudah mulai bisa dirasakan, walaupun belum sepulih sebelumnya gitu ya. Itu yang kita bisa rasakan. Tapi kalau saya melihat di market yang di middle low, saya melihat marketnya lebih cepat beradaptasi ketika di era new normal. Bahkan beberapa pelaku bisnis di sektor restoran, Bapak Ibu sekalian, itu mengalami kenaikan yang sangat cepat untuk market yang middle low, karena mereka membuka outlet atau memasarkan produknya langsung ke konsumen. Nah, kalau memang yang pasar modern, kalau saya melihat relatif masih perlu proses waktu. Itu. Jadi kalau data kami belum memiliki data valid atau data resmi kenaikan omset di saat pandemi ini, khususnya untuk retail bisnis dan lain sebagainya. Silakan, Mas. Lalu Pak Tri, ada pertanyaan lanjutan ini. Apakah Trasenko dan Infobrand juga mengukur aktivitas interaksi antara si pemilik brand atau si pemilik brand dengan konsumennya secara digital, mungkin melalui sosial media, termasuk kecepatan dan sensitivitas dari pemilik brand menjawab pertanyaan konsumen dalam daring? Silakan. Jadi kita mengukur adalah tingkat engagement antara brand gitu ya dengan netizen gitu ya, atau dengan penggunanya, antara admin dengan followersnya, dengan fansnya gitu ya. Nah, memang berdasarkan data yang kita punya gitu ya, tadi ada 10 sektor kategori produk atau jasa yang memang tingkat engagementnya sangat baik gitu ya. Tadi pertama adalah di kategori produk kosmetik, yang kedua adalah
di smartphone, ketiga di kopi bubuk gitu ya, keempat di oatmeal, baru di kategori produk AC gitu ya, ada air minum dalam kemasan, ada obat batuk, perusahaan asuransi, dan kursi kantor dan SIM card prabayar. Nah, ini hal-hal yang menarik. Nah, kalau tadi kalau dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan, ternyata kalau berdasarkan perusahaan-perusahaan asuransi, berdasarkan wawancara kita dengan beberapa perusahaan asuransi juga mengalami pertumbuhan pada saat masa COVID ini atau masa pandemi ini gitu, Mas Panji. Jadi kita juga mengukur engagement-nya. Jadi pada saat survei ini kita salah satunya adalah kita mengukur engagement antara brand dengan para netizen. Dalam hal ini adalah followers atau fans mereka. Itu. Baik, terima kasih Pak Tri. Mungkin jawaban dari Pak Tri tadi menjawab pertanyaan dari Bapak Mashud, Investor Daily. Untuk selanjutnya, mungkin ini salah satu pertanyaan untuk salah satu perwakilan dari brand pemenang Indonesia Digital Popular Brand Award 2020. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Herning, Bapak atau Ibu Herning dari SWA untuk Pak Yoga dari Campina. Halo Pak Yoga. Halo Mas. Ya, ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Herning dari SWA terkait bagaimana strategi membangun merek di era digital dan di era milenial. Apakah bisa dijelaskan mengenai unsur 4P? Seperti apa program digital marketing dari Campina, Pak? Silakan, Pak Yoga. Terima kasih pertanyaannya buat Bu Herning kayaknya ya. Nah, ya baik, terima kasih. Jadi kalau secara umum sih Campina bisa dikatakan menyasar ke hampir semua segmen dan kalangan ya, dengan strategi pricing, komunikasi, dan pemasarannya. Jadi mungkin sama dengan brand yang lain, kami selalu membagi audience atau target market kami dalam segmen-segmen berdasarkan usia kayak kids, teen, adults, dan bisnis gitu loh. Nah, masing-masing segmen ini punya treatment yang berbeda dan tentunya strategi komunikasi berbeda. Misalnya es krim hula-hula yang sudah ada dari tahun 72 itu ya kita rejuvenate dan dari looks packaging-nya secara kontinu agar bisa tetap relevan dengan anak-anak muda sekarang gitu loh. Jadi pendekatannya juga lewat traveling ke Indonesia, dan mungkin yang kalau sekarang ini di era pandemi ini kita bisa switch pendekatannya ke hal yang lain gitu. Terus misalnya untuk varian yang untuk adult atau bisa juga bisnis, kami bisa berikan contoh itu es krim potong baru yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Tapi juga bisa dijadikan menu untuk resto, jadi untuk bisnis juga bisa. Strategi digital marketingnya pun juga kita bagi di digital asset kita masing-masing menggunakan sosial media apa, dan tentunya di era omnichannel ini kita sediakan semua es krim kita itu agar lebih mudah didapatkan, lebih luas bisa juga didapatkan lewat all channel online dan offline kita. Seperti yang sudah saya paparkan tadi di awal bahwa kita punya strategi omnichannel yang juga didukung oleh strategi content marketing, yang tujuannya bukan saja untuk create awareness dan engagement, tapi juga acquisition lewat online selling di channel kita. Jadi kalau bisa dijawab demikian Mas, jadi akan tergantung ke segmen yang mana dan untuk produk apa. Mungkin gitu Mas. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak Yoga terkait program-program yang guna meningkatkan kualitas kepuasan dan loyalitas dari pelanggan Campina sendiri. Mungkin apakah program khusus atau mungkin menciptakan inovasi-inovasi terhadap pelayanan, mungkin Pak, silakan. Baik. So, ya kita kan apalagi zaman sekarang ya, yang zaman co-creation dan segala macam, kita nggak bisa lagi ngeluarin produk itu tanpa riset yang mendalam, apalagi ya tinggal keluar terus berharap bisa diserap pasar dengan baik, tentunya tidak bisa. Kita bisa, ya caranya yang paling sederhana ya kita bisa lewat polling di Instagram, isi flavor apa yang paling diinginkan, atau mungkin
memancing engagement di komentar posting kita, flavor apa sih yang kamu inginkan segala macam. Terus kemudian kami bawa jawaban-jawaban yang mungkin sekenanya ini ke arah yang lebih serius. Kita lakukan riset dan survei untuk menentukan produk apa yang kira-kira mendapatkan acceptance tinggi dari pasar. Seperti itu sih. Terus pelanggan ya, kalau misalnya di FMCG ini biasanya kita artikan jadi toko, konsumen sebagai end user atau mereka yang mengkonsumsi. Kita bagi juga beberapa channel juga, Mas. Channel trade, modern trade, home delivery, mobile unit, dan sebagainya. Jadi masing-masing channel itu punya strategi yang berbeda juga. Dan konsumen pun atau end user pun juga kami bagi juga seperti yang di awal tadi saya sampaikan bahwa kita bagi dalam segmen-segmen yang khusus. Misalnya untuk anak muda kita pakai Concerto misalnya yang sangat dekat dengan friendship, persahabatan antara anak muda yang dinamis dan ceria, dan kemudian kita masuk lewat pendekatan musik. Ya kita biasa untuk sponsorship di perhelatan musik atau pensi gitu, tapi di zaman pandemik karantina seperti ini, mungkin kami akan switch ke kayak tetap konser musik, tapi lewat streaming untuk tetap mendekatkan brand ini ke target audiensnya, yaitu anak-anak muda yang gemar musik. Mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Yoga atas penjelasannya. Kemudian saya masuk ke pertanyaan terakhir kepada Bapak Alex mungkin. Bapak Alex Iskandar. Ya. Halo Pak Alex. Ya Pak, ini ada pertanyaan dari Andres dari media Ayo Bandung. Pertanyaannya adalah apakah akses atau sarana digital yang digunakan oleh pelaku brand dalam promosi selama masa pandemik ini akan menjadi kebiasaan baru, Pak? Bukan untuk sementara, tapi artinya untuk kedepannya dan akan dilakukan terus-menerus. Lalu SDM di divisi yang berkaitan dengan promosi marketing, apakah kemungkinan akan terkikis, Pak, dengan adanya digital seperti ini? Oke, baik Pak Panji, saya jawab langsung ya. Kelihatannya akan berlanjut ya. Satu hal yang pasti mungkin banyak pakar mengatakan pandemi ini akan mempengaruhi hidup kita sampai 2021 ya. Ya saya juga nggak suka sih sebetulnya, tapi paling nggak sampai 2021 akan seperti ini katanya. Dan mau nggak mau kebiasaan hidup kita pasti akan berubah. Ya, ketergantungan akan digital, internet itu akan makin naik. Ya, kalau mengenai SDM yang saya baru saja baca berita di 2 hari yang lalu, bank swasta terbesar di Indonesia, saya nggak usah sebutkan namanya, itu sudah sedang memikirkan secara serius untuk mengurangi jumlah staff teller dan CSO-nya. Ini memang bukan berita baik sih ya, tapi memang keadaannya akan seperti itu. Suka atau nggak suka, kita terima atau enggak, ya akan hidup kita sedang dan akan berubah. Ya, mungkin itu menjawab pertanyaannya ya. Baik, terima kasih Pak Alex. Artinya mungkin ada profesi yang nantinya akan tergeser, tapi ada juga profesi yang nantinya akan timbul lagi. Profesi baru ya Pak, tentunya ya Pak. Betul, iya. Baik, kalau begitu sekian acara press conference kita pada hari ini, khususnya kepada 3 pertanyaan tadi yang sudah kita tanyakan dan terpilih, nanti akan dihubungi oleh panitia penyelenggara untuk diberikan door prize, yaitu berupa sport shoes untuk masing-masing pemenangnya. Untuk itu sebelum mengakhiri acara mungkin langsung saja kita lakukan sesi foto bersama untuk seluruh para narasumber yang nantinya foto ini akan kita sebarkan bersamaan dengan press release yang sudah kita siapkan kepada seluruh media di Indonesia. Baik, untuk itu langsung saja Bapak Ibu semua narasumber siapkan pose terbaiknya. Senyum yang lebar. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3.
Siap. Siap, mungkin satu lagi. Ya. 1, 2, 3. Ya, lagi. 1, 2, 3. Siap. Dah? Ya, sekian. Mungkin langsung saja saya tutup acara ini. Akhir kata dari saya adalah saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang Indonesia Digital Popular Brand Award 2020. Semoga penghargaan ini dapat memberikan add value kepada perusahaan khususnya di mata konsumen dan calon konsumen. Kemudian jangan lupa gunakan hak guna logo Indonesia Digital Popular Brand Award di seluruh media promosi Bapak Ibu sekalian, dan jangan lupa cantumkan logo ini di kemasan produk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dari saya Panji Nurdiansyah pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brand.